Ada evaluasi terlebih dahulu kinerja dari industri alat kesehatan domestik selama 2025 ini, silahkan. Oke, baik. Jadi mungkin saya tarik balik kembali seperti cuplikan tadi, memang dari tahun 2022 sampai 2025 ini kami mengalami banyak peningkatan, banyak progres terkait produksi maupun juga terkait penyerapan. Dan untuk itu kami terima kasih banyak kepada Bapak Ibu di Kemenkes dan Bapak Ibu di Kementerian Perindustrian sudah mendorong program ini. Namun seperti yang disampaikan oleh Bu Dirjen juga, ini masih jauh. Artinya kami masih mengimpor 70% hampir, dan kami sudah produksi sedikit lebih dari 30%. Dan masih banyak teknologi yang belum bisa dikuasai oleh produsen-produsen lokal. Nah, terkait pertanyaan Mbak tadi, khusus untuk tahun 2025 memang penyerapan agak lambat. Nah, jadi ini mungkin juga dikarenakan banyak perubahan ini ya, aparat di daerah, pemimpin daerah dan lain sebagainya sebagai akibat dari ini proses demokrasi kita gitu ya. Penyerapannya agak lambat dibandingkan tahun sebelumnya atau memang secara absolut lambat, Pak? Atau dia agak lambat dibanding tahun sebelumnya. Nah, jadi harapan kami dalam perencanaan kami jika dilihat ke belakang ini mestinya pada saat ini Agustus September sudah mencapai titik yang cukup tinggi. Nah, tapi namun masih banyak perencanaan-perencanaan dari tahun lalu yang belum direalisasikan sampai sekarang. Jadi kami juga berharap dari teman-teman di pihak rumah sakit maupun dinas bisa segera melakukan penyerapan untuk tahun ini. Jadi memang faktor utamanya menurut Anda adalah penyerapan yang lambat? Ya, saat ini mungkin kalau kita lihat mungkin karena banyak perubahan personel dan lain sebagainya. Kan setelah pemilu dan ini ya pilkada. Jadi hal-hal seperti itu ya utamanya ya Pak ya. Lalu untuk tahun depan, kira-kira ekspektasinya seperti apa Pak untuk kinerja dari industri alat kesehatan domestik? Nah, dari ini Gakeslab? Bagi teman-teman yang sudah menginvest, bagi teman-teman yang baru juga menginvest 2-3 tahun terakhir ini, tentunya banyak sebagian besar yang belum katakan balik modal. Nah, masih meningkatkan kapasitas dan memperbaiki kualitas dan lain sebagainya. Jadi untuk itu tentu dibutuhkan penyerapan yang sustainable. Nah, kami harap tahun depan anggaran bisa sama atau bahkan lebih besar untuk alat kesehatan produk dalam negeri khususnya. Nah, jadi kami harap untuk perencanaan maupun dari sisi ini ya perencanaan tahun ini untuk tahun depan dan dalam sisi approvalnya semoga bisa di-approve dan direncanakan ya kan agar tahun depan bisa tumbuh angka penyerapan produk dalam negeri. Karena yang kami khawatirkan adalah di tengah efisiensi ini, iklim efisiensi secara nasional ini, Alkes juga menjadi salah satu yang akan diefisiensikan. Jadi harapan kami mudah-mudahan Alkes tetap didorong, terutama Alkes dalam negeri, supaya momentum yang sudah terbangun saat ini, teman-teman yang sudah membangun produk dalam negeri, dan yang tadinya itu dari sisi user itu masih skeptis, sekarang sudah mulai menerima baik produk dalam negeri, supaya momentum itu tidak berhenti. Jadi kami berharap bisa ke arah sana. Semoga semester 2 ini sudah mulai terlihat ya Pak ya titik cerahnya. Dan anggaran tahun depan mudah-mudahan bisa lebih besar dari tahun ini. Baik untuk kemajuan industri alat kesehatan di Indonesia ya Pak. Seperti apa komunikasi yang terjalan antara Gakeslab dan juga pemangku kebijakan mengenai concern ini Pak? Saat ini memang sudah sering disampaikan di berbagai forum berbeda dan juga disampaikan langsung juga. Tapi ya memang kami sadari juga ini bukan terkait hanya alat kesehatan sebagai industri atau bidang kesehatan tersendiri. Ini memang iklim efisiensi secara nasional. Jadi kami mengapresiasi hal tersebut, dan tapi dalam hal tersebut kami tetap masih ada sedikit harapan bahwa kesehatan ini, investasi kesehatan ini akan tetap berlanjut. Nah, sehingga teman-teman kami yang sudah invest maupun dokter-dokter yang sudah mulai menggunakan dan menikmati produk dalam negeri bisa berlanjut tahun depan. Oke, baik. Tadi yang Anda bilang ya Pak ya, dan juga mungkin tadi sudah saya sebutkan gitu ya, tadi di berita awal sebelum kita memulai diskusi ini, memang salah satu tantangan utama dari pelaku industri alat kesehatan domestik adalah dominasi dari produk alat kesehatan impor. Landscape-nya saat ini tuh seperti apa Pak? Dan bagaimana Gakeslab menilai daya saing produk lokal di tengah kondisi ini? Nah, saat ini seperti tadi sudah disampaikan, produk dalam negeri memang sudah
berkembang, bahkan ya karena kami dulu sangat kecil sehingga menjadi 3 kali lipat gitu ya. Iya, 3,5 tadi ya. Betul, nah, karena tadinya itu di bawah 10%, sekarang sudah lebih dari 30% produk dalam negeri. Jadi apakah ada perkembangan? Sangat ada. Sangat ada. Sangat ada, kami sangat Dari bersemangat. tahun berapa ke tahun berapa Pak Anda melihat growth yang signifikan? Boleh dikatakan pasca COVID. Jadi sebelum COVID itu kita berkisar. Iya, karena pas COVID itu logistiknya kan ketahan, jadi mau gimana pun harus mandiri gitu ya Pak Betul. ya. Itu COVID itu katalis untuk kesadaran bersama. pada Kesadaran saat itu. bersama. Nah, jadi perkembangannya cukup ada, cuma kami ingin ya bisa melanjutkan lagi perkembangan ini. Oke, sekarang saya juga ingin tanyakan kepada Anda Pak. Kalau tadi Anda bilang pasca COVID ada pertumbuhan dari growth industrial kesehatan mencapai 3,5%. Pasca COVID itu kan berarti 2021 lah ya Pak ya, 2022. Sekarang tuh 2025 aja ada kenaikan 3,5%. 3,5 kali lipat. Iya, 3,5 kali lipat. Betul. Berarti dari 10% menjadi sekitar 35% Betul. sekarang. Berarti kan sebenarnya kalau mau tuh bisa. Gitu ya, Mestinya kalau bisa. ada katalis untuk menggerakkan kesadaran itu bisa. Betul. Nah saya ingin tanya Pak, selama 3 tahun 4 tahun belakangan ini, growth yang paling tinggi di industrial kesehatan Indonesia itu produk apa? Boleh dikatakan produk yang cepat diadopsi teknologinya, dan katakan investasi belum terlalu besar, dan juga produk yang dapat pendampingan mitra transfer teknologi. Nah itu rata-rata sudah mulai diproduksi di Indonesia. Oke. Tapi memang produk yang lebih sulit, lebih high-tech dan lain sebagainya itu masih butuh waktu. Apa saja tuh Pak contohnya tuh Pak? Contoh high-tech ya seperti kita bisa lihat, nah ini kebetulan ada di layar ini adalah produk LINAC, Linear Accelerator, ini adalah produk radioterapi untuk kanker. Nah ini ada produk USG yang seperti kita lihat, nah tapi USG sudah ada dalam negeri. Oh Nah, ada juga ya Pak ya? USG sudah ada dalam negeri. Nah jadi produk-produk yang sangat high-tech itu memang ya harap dimaklumi ya memang belum bisa. Tapi akanlah segera ya Pak ya. Pasti Semangatnya ke harapannya. sana. Penduduk kita sangat besar, pasar kita sangat besar. Betul.